Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Reza selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 3, di mana telah menyempatkan waktunya untuk presentasi pada malam ini. Oke, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sandi Edrin. Di sini saya sebagai moderator dari presentasi kelompok 3, di mana presentasi kali ini kami akan membawakan sebuah judul dan tema tentang mereview suatu jurnal dengan judul Pemisahan Jenis Pigmen Karotenoid dari Kepiting Grapsus sp. jantan menggunakan metode kromatografi kolom. Oke, tentunya saya di sini tidak sendirian, di mana di sini juga sudah hadir teman-teman kelompok 3. Izinkan juga saya memperkenalkan dari teman-teman kelompok 3. Di sini ada Anissa Khairani, kedua ada Della Septiana, ada Mirsya Aulia Aziz, ada Muhammad Gozi Aroyan, ada Mutiara Syakila, dan ada saya Sandi Edrin. Oke, pada presentasi kali ini juga ada memuat beberapa pokok bahasan, di mana nanti pertama yaitu menjelaskan abstrak dari pembahasan kali ini. Kedua akan dijelaskan mengenai metode penelitian, data pengamatan, pembahasan, kemudian kesimpulan. Oke teman-teman, baiknya sebelum memasuki presentasi, marilah sama-sama kita mengucapkan Bismillah, Basmalah untuk memulai presentasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kepada teman-teman kelompok 3, untuk presentasi malam ini dimulai, kami persilakan. Baik, yang pertama pada presentasi kali ini yaitu abstrak. Kepiting Grapsus sp. memiliki warna tubuh hitam kehijauan dan dikenal dengan nama kepiting batu. Kepiting dalam genus Grapsus sp. memiliki gerakan dan cekatan, mempunyai kaki yang panjang, tidak memiliki kaki renang, dan memiliki capit berukuran kecil yang berwarna ungu kemerahan atau ungu oranye. Warna pada tubuh kepiting ini mengindikasikan adanya kandungan pigmen seperti pigmen karotenoid. Pigmen karotenoid merupakan salah satu bentuk metabolit sekunder yang terdiri dari golongan karoten dan xanthophyll. Pigmen karotenoid hadir dalam warna kuning, oranye, atau merah oranye, yang juga ditemukan pada kepiting. Pemisahan pigmen karotenoid dapat dilakukan dengan menggunakan metode KLT, atau kromatografi cahaya kinerja tinggi, atau disebut juga KCKT, dan kromatografi kolom atau KK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis pigmen karotenoid dari ekstrak kepiting Grapsus sp. jantan dengan menggunakan metode pemisahan kromatografi kolom. Dari hasil penelitian ini didapatkan kandungan pigmen karotenoid pada karapas 1, 2, dan 3 adalah 46,85 mg, 39 mg, dan 33,14 mg. Konsentrasi pigmen karotenoid pada ekstrak karapas 1, 2, dan 3 adalah 25,38 mg per gram, 23,4 mg per gram, dan 5,11 mg per gram. Hasil pemisahan menggunakan metode pemisahan kromatografi kolom didapatkan ekstrak karapas kepiting Grapsus sp. jantan memiliki jenis pigmen beta-karoten, ekinenon, astaxanthin, kantaxanthin, dan astaxan. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini, pengambilan sampel diambil dari lokasi pesisir pantai Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Sampel kepiting ditangkap pada malam hari menggunakan tangan dengan alat bantu berupa senter untuk penerangan dan sarung tangan untuk melindungi tangan. Pengambilan sampel dilakukan pada minggu terakhir bulan Maret 2019. Sedangkan untuk tahap ekstraksi sampel dilakukan pada awal bulan April 2019. Yang ketiga yaitu ada data pengamatan. Yang A, hasil kandungan pigmen dan konsentrasi pigmen total.
didapatkan dari 3 sampel kerapas 1, kerapas 2, dan kerapas 3 didapatkan kandungan pigmen yaitu kerapas 1 46,85, untuk kerapas 2 39, dan kerapas 3 yaitu 33,14. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik yaitu gambar 1, spektrogram ekstrak pigmen total kerapas kepiting Graphus sp. Next. Yang kedua yaitu hasil pemisahan ekstrak pigmen total kerapas menggunakan kromatografi kolom. Didapatkan dari 5 faksi dengan jenis pigmen yang berbeda, yaitu fraksi 1 menggunakan jenis pigmen B-karoten dengan warna kuning, panjang gelombang yaitu 425, 448, dan 471. Untuk fraksi 2 menggunakan jenis pigmen ekinenon dengan warna oranye pekat, panjang gelombang 460. Yang fraksi 3 jenis pigmennya yaitu astaxanthin dengan warna kuning dan panjang gelombang 470. Fraksi 4 jenis pigmen kantasantin dengan warna oranye dan panjang gelombang 465. Fraksi 5 dengan jenis pigmen astasen, warna oranye dan panjang gelombang 471. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. Untuk gambar 2 yaitu spektrogram pigmen jenis B-karoten, untuk gambar 3 spektrogram jenis pigmen ekinenon. Untuk gambar 4 spektrogram pigmen astaxanthin, dan gambar 5 spektrogram pigmen jenis kantasantin. Dan yang terakhir yaitu gambar 6 spektrogram pigmen jenis astasen. Selanjutnya, ada pembahasan. Kromatografi kolom adalah pemisahan pertama yang berdasarkan polaritas atau afinitas zat tersebut, yang menggunakan fase diam dan fase gerak. Pemisahan komponen secara kromatografi kolom dilakukan dalam suatu kolom yang diisi dengan fase diam dan cairan sebagai fase gerak untuk mengetahui banyaknya komponen contoh yang keluar melalui kolom. Prinsip dasar kromatografi kolom adalah adsorpsi, di mana campuran komponen terlarut dalam fase gerak dimasukkan ke dalam kolom, dan komponen bergerak tergantung pada afinitas relatifnya terhadap fase diam. Dilaksanakan dalam suatu kolom yang diisi dengan fase stasioner yang porus, digunakan cairan sebagai fase mobil untuk mengelusi komponen sampel keluar dari kolom. Kolom digunakan untuk memurnikan senyawa atau pemisahan campuran dan dapat diterapkan pada skala besar. Sampel yang diambil teridentifikasi sebagai kepiting Graphus sp. Kepiting Graphus sp banyak ditemukan di Teluk Manado pada daerah berbatu. Menurut petunjuk Macep 1989, Graphus sp memiliki ciri sebagai berikut. Memiliki sepasang capit kecil berwarna keunguan pada bagian dorsal karapas, memiliki garis linier berwarna hijau kehitaman, dan memiliki bulatan berwarna oranye pada bagian tengahnya. Memiliki 4 pasang kaki jalan yang panjang tanpa kaki renang, dan pasangan kaki jalan pertama paling pendek di antara yang lainnya. Serta memiliki bulu-bulu yang melekat pada parapodia. Pasangan kakinya bercorak bulatan, tidak teratur, dan berwarna kehijauan, oranye kecoklatan. Dan terdapat bintikan berwarna oranye pada bagian kaki. Sampel kepiting berkelamin jantan pada bagian abdomennya yang segitiga meruncing. Dari hasil analisis stadium molting,
3 sampel yang berada pada stadium molting yang sama, yaitu pada stadium molting C1. Dari hasil kandungan pigmen dan konsentrasi pigmen total, serapan spektrofotometer UV phase di antara panjang gelombang 380 sampai 550 nanometer pada ekstrak pigmen total membentuk puncak serapan. Bentuk spektrogram dari pigmen total memiliki 3 puncak gelombang dengan serapan maksimum spektrofotometer 426, 450, dan 474 nanometer. Berdasarkan puncak serapan maksimum spektrofotometer UV phase pada ekstrak pigmen total organ Carapace kepiting Grapsus sp, dapat ditentukan nilai kandungan Ki dan konsentrasi pigmen C. Pada tabel pengamatan, konsentrasi ekstrak pigmen total tertinggi pada masing-masing Carapace kepiting Grapsus sp ada pada sampel Carapace 1 dengan total konsentrasi 25,38 mg per gram. Kandungan pigmen total tertinggi dari masing-masing Carapace kepiting Grapsus sp ada pada sampel Carapace 1 dengan nilai 46,85 mg. Pada Carapace 3, konsentrasi lebih rendah karena pigmen karotenoid terkonsentrasi pada organ lain. Pada ekstrak pigmen total menunjukkan adanya perbedaan konsentrasi pigmen dipengaruhi oleh makanan dan metabolisme pigmen. Dari hasil pemisahan ekstrak pigmen total, Carapace menggunakan kromatografi kolom didapatkan 5 fraksi. Fraksi 1 dengan puncak serapan pada panjang gelombang 425, 448, dan 471 nanometer teridentifikasi sebagai pigmen beta-karoten. Fraksi 2 dengan puncak serapan spektrofotometer pada panjang 460 nanometer teridentifikasi sebagai pigmen ekinon. Fraksi 3 dengan puncak serapan spektrofotometer pada panjang gelombang 469 nanometer teridentifikasi sebagai pigmen astasatin. Fraksi 4 dengan panjang serapan spektrofotometer panjang gelombang 465 nanometer teridentifikasi sebagai pigmen kantasatin. Fraksi 5 dengan puncak serapan spektrofotometer pada panjang gelombang 471 nanometer teridentifikasi sebagai pigmen astasen. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kandungan pigmen karotenoid pada Carapace 1, 2, dan 3 adalah 46,8 μg, 39 μg, dan 33,14 μg. Yang kedua, konsentrasi pigmen karotenoid pada ekstrak Carapace 1, 2, dan 3 adalah 25,38 μg per gram, 23,4 μg per gram, dan 5,11 μg per gram. Yang ketiga adalah pemisahan menggunakan metode kromatografi kolom. Jenis pigmen yang teridentifikasi dari ekstrak Carapace kepiting Grapsus sp jantan adalah beta-karoten, ekinenon, astaxanthin, kantaxanthin, dan astasen. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara presentasi dari kelompok 3 ya. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Oke, mungkin selanjutnya saya ingin meminta maaf kepada Bapak Bangku dosen apabila masih ada kata atau tingkah laku yang masih kurang berkenan pada presentasi malam kali ini. Selanjutnya mungkin penutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.